Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah dipertemukan dalam perkuliahan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya. Yang saya hormati Ibu Dr. Khadijah MAG selaku dosen mata kuliah teori bermain dan pembuatan alat permainan. Dan yang saya hormati teman sekalian. Baiklah, saya Tiara Winanda sebagai moderator akan memulai presentasi yang berjudul Manfaat Bermain pada Aspek Perkembangan Anak Usia Dini dalam Sudut Pandang Umum dan Islam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Zahra Yunita. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. A. Aspek perkembangan kognitif anak usia dini. Bermain merupakan salah satu cara untuk membentuk kepribadian anak, sehingga untuk mendidik anak yang tepat adalah bermain sambil belajar. Anak tidak sadar bahwa dengan bermain dia juga belajar. Anak taunya ia sedang bermain dengan suasana yang menyenangkan, gembira, lucu, spontan, jujur dan tidak ada unsur paksaan. Jika selalu bahagia, maka pertumbuhan badan atau raga dalam perkembangan jiwanya akan berjalan dengan baik. Hasil penelitian mengenai permainan pada anak-anak membuktikan bahwa permainan dapat memajukan aspek-aspek perkembangan seperti motorik, kreativitas, kecakapan sosial, dan kognitif, dan juga perkembangan motivasional dan emosional. Arti dari kognitif merupakan pengetahuan, ingatan, kreativitas, dan daya pikir, serta daya nalar. Anak usia dini dapat mengenal konsep hanya dengan bermain. Dengan bermain, anak akan lebih mudah menerima konsep-konsep tersebut daripada diajarkan seperti orang dewasa yang sedang belajar. B. Aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Sejak lama telah diketahui bahwa bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan. Tanpa adanya bahasa, maka tidak akan pernah terjadi interaksi antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Bahasa juga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dalam setiap kesempatan bermain, anak selalu berkomunikasi dengan lawan mainnya, baik berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Awalnya, dalam bermain, anak hanya menggunakan bahasa tubuh. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya perbendaharaan kata, maka anak akan menggunakan bahasa verbal dalam rangka berkomunikasi dengan teman-teman mainnya. Perkembangan bahasa dapat dikembangkan ketika anak mengutarakan keinginannya, mengeluarkan pendapat, serta memberi komentar kepada lawan mainnya. Pada saat bermain, anak menggunakan bahasa, baik untuk berkomunikasi dengan temannya maupun sekedar menyatakan pikirannya. Thinking aloud. Sering kita jumpai anak kecil bermain sendiri sambil mengucapkan kata-kata seakan-akan ia bercakap-cakap dengan diri sendiri. Ia sebenarnya sedang membahasakan apa yang dalam pikirannya. Menurut Vygotsky pada tahun 1926. Peristiwa seperti itu menggambarkan bahwa anak sedang dalam tahap menggabungkan pikiran dan bahasa sebagai kesatuan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Zahra Yunita. Kepada Zahra Yunita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Yunita dengan NIM 0308 203053. Saya akan melanjutkan pembacaan yang sudah dimana dijelaskan pertama oleh moderator yaitu Tiara Winanda, dan sekarang saya akan melanjutkan bagian yang selanjutnya yaitu bagian C. Perkembangan kreativitas AUD menurut Sumanto. Kreativitas seni adalah bagian dari kegiatan bereproduksi atau berkarya seni termasuk dalam bidang seni rupa. Selain itu, kreativitas seni diartikan sebagai kemampuan menemukan, menciptakan, membuat, merancang ulang, dan memadukan ke dalam komposisi suatu karya seni rupa dengan didukung kemampuan terampil yang dimilikannya. Bermain memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan dorongan-dorongan kreativitasnya untuk merasakan objek-objek
dan tantangan untuk menemukan sesuatu dengan cara-cara baru, untuk menemukan penggunaan suatu hal secara berbeda, menemukan hubungan yang baru antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya pada anak-anak, kegiatan bermain dengan melukis akan membantu dalam mengembangkan daya imajinasinya. Imajinasinya tentang apa yang akan ia gambarkan di atas kertas atau gambar miliknya. Semakin banyak gambar yang dilukisnya akan menandakan bahwa semakin tinggi daya imajinasinya. Kemudian, kegiatan bermain dengan finger painting akan membantu anak dalam menciptakan suatu goresan warna yang menarik dengan menggunakan jemari-jemari tangannya. Yang kedua, aspek perkembangan sosial emosional tidak anak yang tidak suka bermain. Sekumpulan anak-anak akan saling bersosialisasi dalam kegiatan bermain. Dari kegiatan bermain bersama, anak-anak akan belajar memahami diri dan orang lain. Egosentris adalah keadaan di mana semua benda atau sudut pandang diarahkan menurut perspektifnya dirinya. Selain itu, bermain juga dapat melatih rasa tanggung jawab anak, kedisiplinan, serta kejujuran dengan bermain bersama teman lainnya. Ia akan bersikap untuk dapat bekerja sama dalam tim, sebab pada saat bermain, anak berinteraksi dengan anak yang lain. Interaksi tersebut mengajarkan anak cara merespon, memberi dan menerima, menolak atau setuju dengan ide yang diberi laku anak yang lain. Hal itu sedikit demi sedikit akan mengurangi rasa egosentris anak dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Kemudian kegiatan anak juga akan melatih kemampuan kerjasama, gotong royong, toleransi, saling menghargai, dan saling membutuhkan antar anak. Melalui kegiatan bermain, anak dapat melatih kesabaran, belajar menerima kekalahan, rasa ingin tahu, keyakinan, kecakapan, berkomunikasi, dan kreativitas. Melatih keberanian, kepercayaan, tanggung jawab anak, disiplin, dan mandiri, serta dapat mengemukakan perasaan mereka. Jadi, kegiatan bermain dapat mengembangkan sikap afektif pada anak, sebab setiap permainan memiliki aturan-aturan akan diperkenalkan oleh teman bermain sedikit demi sedikit. Aspek perkembangan motorik out. Aspek motorik saraf dengan kegiatan yang dilakukan dengan gerak, baik gerak kasar atau halus. Pada anak usia dini, aktivitas yang dikerjai selalu diwarnai dengan gerak-gerak dapat menyebabkan anak bermain, dan bermain membuat anak menggerakkan anggota tubuhnya. Anak yang mendapatkan kesempatan untuk bermain, maka ia akan melatih kemampuan otot-otot yang menjadikan anak kuat dan bugar. Semisal anak bermain peta umpet, anak yang kalah akan juga base camp, dan anak lainnya menyembunyikan diri. Anak yang kalah akan berlari mencari di mana teman yang lainnya saling bersembunyi. Dalam permainan tradisional ini, anak harus berjalan, berlari, membungkuk, bergegas, sehingga saat baik dalam stimulasi otot serta pernapasan anak juga akan merasa tertantang dan senang tentunya. Selanjutnya, anak yang bermain bermanfaat dalam perkembangan motorik halus dijumpai ketika anak duduk atau tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Seperti pada permainan congklak, anak akan melakukan koordinasi mata tangan dalam memindahkan dan memasukkan biji congklak dalam lubang yang tepat. Dengan bermain, anak diharapkan dapat mengontrol baik gerakan kasar maupun gerakan halusnya. Sebagaimana hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa bermain memungkinkan anak bergerak secara bebas, sehingga anak mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. Pada saat bermain, anak berlatih menyesuaikan antara pikiran dan gerakan menjadi suatu keseimbangan, selaras dengan yang dikemukakan oleh Piaget bahwa anak terlahir dengan kemampuan refleks. Kemudian ia belajar menggabungkan dua atau lebih gerak refleks, dan pada akhirnya ia mampu mengontrol gerakannya menjadi gerak terkoordinasi. Oleh karena itu, kegiatan bermain dapat melatih keterampilan anak seperti mencoba, menyusun, mengangkat, menghitung, memindahkan dan membalik, mendorong, dan melempar sesuai dengan fungsinya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menjawab ataupun mempresentasikan makalah. Kami mohon maaf.
kami tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.